Wa kullu min tahsilil hasili aqrabil haqaiqi muhalun. Masing-masing dari keduanya, yaitu yang sudah terjadi mau diterjadikan, sesuatu yang sudah tercipta sudah ada diadakan, yang tidak ada mau ditiadakan, itu tahsilul hasil ya. Kemudian qalbul haqaiq, membalik hakikat-hakikat yang mustahil menjadi mungkin, itu keduanya adalah mustahil, muhal. Wa awrada ba'duhum ala tsani annahu yajuzu maskhul adami qirdan masalan. Wa ajaba bi anna ma'na qawlihim qalbul haqaiqi muhalun anna qalba ba'di aqsamil hukmil aqli ila ba'din ka yasiral wajibu jaizan aw mustahilan muhalun. Ada salah seorang ulama memuskilkan dengan akibat yang kedua. Apa akibat yang kedua? Yaitu qalbul haqaiq, hakikat sesuatu menjadi terbalik. Itu menjadikan janggal, dijadikan janggal oleh kasus manusia oleh Allah dirubah, dibalik. Qalbul hakikat manusia oleh Allah dibalik menjadi kera. Qiradatan khasiin, itu di Al-Qur'an banyak manusia berubah menjadi kera oleh Allah. Itu kok ada hakikatnya manusia kok jadi kera. Kera itu tidak berakal. Kok itu terjadi? Katanya tidak mungkin qalbul haqaiq. Itu muskil, aurada itu muskil, janggal. Kemudian beliau menjawab bahwa yang dimaksud dimaksud oleh kata-kata ulama bahwa membalik hakikat itu muhal. Itu apa artinya membalik hakikat itu muhal? Ialah bahwa membalik sebagian daripada macam-macam hukum akli ke sebagian yang lain. Contohnya seperti sesuatu yang wajib. Wajib itu kan pasti. Kemudian terbalik menjadi jaiz, menjadi mungkin. Pasti kok menjadi mungkin. Atau sesuatu yang pasti menjadi mustahil, itu yang mustahil. Manusia menjadi kera itu adalah sesuatu yang jaiz. Bentuknya dari manusia dirubah menjadi kera, itu tidak mustahil kalau yang itu. Qaulu wala bil wajibi ay li'annahu yalzamu ala ta'alluqihi ma bihi tahsilul hasili wa dzalika in ta'allaqa bi wujudihi wa qalbul haqaiqi wa dzalika in ta'allaqa bi adamihi wa kullun minhuma muhalun kama alimta. Artinya wala bil wajib, jadi kudrat dan iradat tidak berkaitan dengan yang pasti. Artinya objek atau pekerjaan kudrat dan iradat itu tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang pasti. Dicontohkan dengan seperti zat Allah dan sifat-sifat Allah. Kenapa tidak berkaitan, tidak dikerjakan oleh kudrat dan iradat yang pasti itu? Karena akan berakibat. Yalzam itu tuh berakibat. Apabila kudrat iradat itu mengerjakan sesuatu yang pasti, maka akan terjadi tahsilul hasil, mewujudkan yang sesuatu yang sudah wujud. Itu apabila kudrat dan iradat itu yang dikerjakan adalah wujudnya. Allah ya, Allah itu kan pasti wujudnya. Allah itu pasti wujudnya. Kemudian kudrat dan iradat mau bertakluk, mau mengerjakan wujud, akan diwujudkan Allah yang sudah wujud itu namanya tahsilul hasil. Tahsil sudah ada kok diadakan gimana? Diadakan lagi berarti bukan menciptakan Allah, menciptakan duplikat atau saingan Allah, tetapi Allah yang sudah wujud mau diwujudkan lagi. Itu tidak masuk akal.
Wa qalbul haqaiq, dan apabila yang ditaluki oleh kudrat dan iradat itu biadamihi, meniadakan sesuatu yang pasti, itu akibatnya adalah qalbul haqaiq, hakikat-hakikat menjadi terbalik. Allah pasti wujud ya. Allah pasti, artinya Allah wujud itu bukan mustahil, bukan jais, tapi wajib, pasti. Kemudian ditiadakan misalnya wujudnya Allah. Wujud Allah ditiadakan. Padahal pasti Allah itu wujud. Itu akibatnya adalah qalbul haqaiq. Hakikat Allah yang pasti itu akhirnya menjadi mustahil, menjadi jais. Padahal keduanya itu muhal, mustahil, tidak masuk akal, sebagaimana yang sudah Anda tahu dari keterangan di atas. Qauluhu minal jahli qaulu man qala innallaha qadirun ayattakhidha waladan li'annahu la ta'alluqa lil qudrati bil mustahili wattikhadul waladi mustahilun. Termasuk suatu kebodohan, termasuk bodoh ialah apabila ada orang yang berkata begini, bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu mampu membuat anak, Allah mampu membuat anak. Kata orang itu bodoh, ngomong begitu itu bodoh. Kenapa bodoh? Karena sifat kudrat itu tidak ada kaitannya, tidak mengerjakan sesuatu yang mustahil. Sedangkan menciptakan anak, membuat anak itu mustahil. Mustahil. Jadi dari overdosisnya Allah maha segala ala kulli yang qadir, sehingga menciptakan anak Allah bisa, kata orang ini. Itu bodoh. Sebab anak Allah itu mustahil. Allah punya anak itu mustahil. Jadi bodoh orang yang ngomong begitu itu. Qauluhu wa minal jahli ila akhiri ay mimma yansha'u anhu wal muradu al jahlul murakkabu alladhi huwa i'tiqadu syai'i ala khilafi ma huwa alaihi kama sayati. Artinya apa? Artinya keyakinan yang muncul akibat oleh kebodohan. Itu maksudnya wa minal jahli. Keyakinan yang muncul yang timbul oleh kebodohan ialah meyakini bahwa Allah bisa buat anak. Yang dimaksud bodoh di sini adalah bodoh murakkab. Apa bodoh murakkab itu? Bodoh murakkab itu meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ala khilaf, meyakini sesuatu melenceng, berbeda dengan kenyataan sesuatu tersebut. Sebagaimana nanti akan diterangkan. Man qala huwa Ibnu Hazmin qala ba'dhum huwa Ibnu Arabi. Orang yang berpendapat bahwa Allah menciptakan anak, itu siapa orang itu? Orang itu adalah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu orang zahiri, orang yang lebih mengedepankan tekstual daripada rasional, daripada kontekstual. Jadi innallaha ala kulli syai'in qadir, dia terlalu over mengembangkan. Ibnu Hazmin itu orang zahiri, bukan ahlul ra'yi. Ada yang berdebat, ada yang bilang bahwa yang dimaksud orang yang mengatakan Allah mampu bisa buat anak, itu katanya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi katanya ada Ibnu Arabi, ada Ibnul Arabi. Yang tanpa al, Ibnu Arabi itu adalah yang punya Futuhat Makkiyah itu, ahli sufi itu. Yang Ibnul Arabi adalah ahli fiqih. Qauluhu li'annahu la ta'alluqa ay wa idza kana kadzalika wa in kana dzalika kana taqadduhu ta'alluqal qudrati bil mustahili alladhi yansha'u anhu ma dzakarahu jahlan.
Artinya apa? Kata-kata li'annahu la ta'alluq itu artinya apabila memang kudrat dan iradat itu tidak punya objek mustahil dan yang wajib, maka keyakinan dia bahwa kudrat itu mengerjakan yang mustahil, yang mana keyakinan itu muncul apa yang diterangkan tadi, yaitu Allah bisa menciptakan anak, itu berarti bodoh. Itu adalah sebuah kebodohan. Wala yudallu.